Mata kuliah Filsafat Ilmu Lanjutan dengan dosen Dr. Walter Weol, STH, MPD. Ontologi, hakikat apa yang dikaji? Metafisika, asumsi, peluang, asumsi dalam ilmu, batas penjelajahan ilmu. Dengan Jane Shirley Tombilin. Apakah ontologi? Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno yang berasal dari Yunani. Menurut bahasa Yunani, ontologi berasal dari kata ontos, yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga ontologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang sesuatu yang ada. Menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengajian tentang ada. Metafisika. Metafisika dalam bahasa Yunani diambil dari kata meta, setelah atau dibalik, dan fisika, hal-hal di alam. Maka metafisika dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat objek fisik di dunia. Metafisika adalah studi keberadaan atau realitas. Metafisika mencoba menjawab pertanyaan seperti, apakah sumber dari suatu realitas? Apakah Tuhan ada? Apa tempat manusia di dalam semesta? Pembahasan ontologi terkait dengan pembahasan mengenai metafisika. Hal ini karena ontologi membahas hakikat yang ada, sedangkan metafisika menjawab pertanyaan apakah hakikat kenyataan ini sebenar-benarnya, sehingga metafisika dan ontologi merupakan dua hal yang saling terkait. Bidang metafisika merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran, termasuk di dalamnya pemikiran ilmiah. Asumsi. Setiap ilmu selalu memerlukan asumsi. Asumsi diperlukan untuk mengatasi penelaahan suatu permasalahan menjadi lebar. Semakin terfokus objek telaah suatu bidang kajian, semakin memerlukan asumsi yang lebih banyak. Asumsi dapat dikatakan merupakan latar belakang intelektual suatu jalur pemikiran. Asumsi dapat diartikan pula sebagai gagasan tanpa penumpu yang diperlukan untuk menumpu gagasan lain yang akan muncul kemudian. Asumsi diperlukan untuk menyuratkan segala hal yang tersirat. McMullin menyatakan hal yang mendasar yang harus ada dalam ontologi suatu ilmu pengetahuan adalah menentukan asumsi pokok, the standard presumption, keberadaan suatu objek sebelum melakukan penelitian. Dengan demikian, asumsi menjadi masalah yang penting dalam setiap bidang ilmu pengetahuan. Kesalahan menggunakan asumsi akan berakibat kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Asumsi yang benar akan menjembatani tujuan penelitian sampai penarikan kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis. Bahkan, asumsi berguna sebagai jembatan untuk melompati suatu bagian jalur penalaran yang sedikit atau bahkan hampa fakta. Peluang. Semua kejadian merupakan suatu probabilistik. Perlu kita sadari bahwa ilmu bukanlah pengetahuan yang bersifat mutlak. Ilmu merupakan pengetahuan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan, di mana keputusan tersebut harus didasarkan pada penafsiran ilmu yang bersifat relatif. Probabilitas merupakan salah satu konsep yang sering kita gunakan untuk mendeskripsikan realitas di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, aplikasinya tidaklah terbatas hanya pada percakapan keseharian tersebut, namun juga mencakup wilayah konversasi yang lebih serius dan refleksif, yaitu sains. Dengan kata lain, probabilitas acap kali digunakan sebagai perangkat eksplanasi ilmiah. Karl Hempel, salah satu filsuf sains utama pada abad 20, dalam karyanya Philosophy of Natural Science, mengakui adanya dua jenis wujud hukum yang berperan di dalam eksplanasi ilmiah, yaitu hukum yang universal dan hukum probabilitas. Asumsi dalam ilmu.
Setiap ilmu memerlukan asumsi. Asumsi diperlukan untuk mengatasi penelaahan suatu permasalahan menjadi lebar. Asumsi ini perlu, sebab pernyataan asumtif inilah yang memberi arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan kita. Sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Semua teori mempunyai asumsi-asumsi ini, baik yang dinyatakan secara tersurat maupun yang tercakup secara tersirat. Dengan demikian, asumsi dapat dikatakan sebagai latar belakang intelektual suatu jalur pemikiran. Soehartono dalam Mulia Diniarti 2009 menyatakan asumsi adalah gagasan primitif atau gagasan tanpa penumpu yang diperlukan untuk menumpu gagasan yang lain yang akan muncul kemudian. Batas-batas penjelajahan ilmu. Ilmu memulai penjelajahannya pada pengalaman manusia dan berhenti di batas pengalaman manusia. Surya Sumantri, 2007. Pembatasan ini disebabkan fungsi ilmu itu sendiri adalah sebagai alat bantu manusia dalam menanggulangi masalah-masalah dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ilmu diharapkan dapat membantu umat manusia dalam membangun rumah, jembatan, irigasi, mengeksplorasi kekayaan alam, dan sebagainya. Keterbatasan alat untuk menangkap fenomena alam dan juga sosial itu menjadikan ilmu pengetahuan yang dihasilkan juga terbatas, bahkan juga relatif sifatnya. Temuan-temuan itu dianggap benar sepanjang masih ditopang oleh data atau informasi serta bisa dijadikan melalui kekuatan nalar.